Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat kepada Ibu Hernanelis MPD, dosen mata kuliah pengembangan kurikulum semester 4 PAIC, dan saya Arifin Ilham sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 4 akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang dimana kita sebagai khalifah sepatutnya kita harus beribadah kepada Allah dan menjalankan kebajikan-kebajikan yang diperintahnya. Salawat serta salam talifah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Baik, saya Arifin Ilham. Di sini saya mengangkat judul yang bernama judulnya itu tata cara sholat orang yang sakit, yaitu tata sholat duduk. Nah, oke, baik teman-teman. Pengertian sholat ya. Kita sebagai muslim itu diwajibkan sholat, karena itu adalah perintah Allah dan dalam rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua kita sholat. Nah, pengertian sholat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat atau ketentuan tertentu. Segala perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, dari mulai itu takbir, baca iftitah, dari baca Al-Fatihah dan surat-surat pendek sampai ruku hingga salam, itu semuanya berisi doa. Yang dimana kita itu memohon, meminta yang terbaik. Karena setiap ada masalah, kalau kita setiap kita punya masalah terus kita sholat, maka masalah itu akan terasa ringan, teman-teman. Nah, sholat itu berlandaskan hukum dalil Al-Quran dari surah Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahkanlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah juga berfirman itu di dalam surat Toha. Allah berfirman di dalam surat Toha, karena di dalam surat itu menjelaskan bahwa tujuan sholat adalah agar kita sebagai hambanya semangat selalu berzikir, mengingat Allah. Yang arti di sini tuh mengingat Allah itu untuk kita membaca takbir Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar, mengingat bahwa Allah segalanya, Allah yang paling besar. Ketika kita akan selalu mengingat kepada Allah, maka hati kita itu akan menjadi tenang dan tentram, teman-teman. Dan dalam Al-Quran surat yang lain disebutkan itu di surat Al-Ankabut ayat 45, bahwasanya Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh, Masya Allah teman-teman. Salat itu adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah, karena saat kita menjelang mati
itu yang akan ditanya adalah sholat kita. Jika sholat kita sudah baik, maka akan baik pula seterusnya. Tapi jika sholat kita berantakan, maka tidak ada lagi yang ditanyakan. Dalam surat Al-Ankabut menyebutkan bahwa sholat mampu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat tersebut, berarti jika sholat kita baik, benar dan khusyuk, hal tersebut membuat kita paham dan segala larangan yang diperintahkan untuk tidak dilakukan yang bisa disebut dengan kemungkaran. Karena kualitas ketakwaan seseorang akan selalu menjaga hatinya, lisannya, dan perbuatannya, dan niatnya juga dari perbuatan yang zalim, perbuatan yang mungkar. Oke teman-teman. Baik teman-teman, yaitu selanjutnya tujuan sholat. Apa sih tujuan sholat bagi kita? Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, di situ Allah berfirman bahwa kita itu sebagai manusia, kita harus menyembah Allah sebagai Tuhan kita. Karena di dunia ini hanya sementara sifatnya teman-teman. Karena kita akan berpindah kepada dunia yang lain, yaitu akhirat yang kekal selamanya. Karena amal perbuatan kita yang akan menentukan apakah kita akan masuk surga atau neraka. Maka dengan itu kita harus senantiasa menjaga sholat kita yang Allah perintahkan, yaitu sehari 5 kali, dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah teman-teman, lalu bagaimana dengan sholatnya orang yang sedang sakit? Orang yang tidak bisa berdiri, tidak kuat berdiri karena usianya yang sudah lampau tua, atau karena ada sebuah penyakit yang dideritanya karena dia menyebabkan dia tidak bisa berdiri. Nah, dari hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, an Ibnu Buraidah an Umar bin Hasan radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru fastalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni salata faqala salli faqaiman fa illam tastati' faqaidan fa illam yastati' fa'ala janbi. Rahu Bukhari, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, Aku menderita penyakit wasir, lalu aku bertanya tentang sholat dalam kondisi sakit kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjawab, sholatlah dengan berdiri, bila tidak mampu maka dengan duduk, dan bila tidak mampu maka dengan tidur berbaring. Hadis riwayat Bukhari nomor 1286. Nah, dari hadis tersebut, jadi Islam sangatlah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat. Walaupun kita sedang keadaan sakit atau sedang tidak ada yang air atau bagaimana untuk bersuci, tetap Islam harus melaksanakan sholat. Tapi di balik keharusan itu, kewajiban, ada keringanan bagi seorang muslim dalam menjalankan sholat, yaitu rukhsah. Yang tadi, bila tidak bisa berdiri maka duduklah, dan tidak bisa duduk maka berbalinglah. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara sholatnya orang yang sedang sakit, yaitu tata cara sholat duduk. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke video selanjutnya. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Oke baik teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana tata cara sholat orang yang sakit, yaitu tata cara sholat duduk. Baik, yang pertama-tama, baik teman-teman, yang sudah dijelaskan tadi di video sebelumnya, alasan kenapa dibolehkannya sholat duduk karena satu, seseorang tidak kuat berdiri. Yang kedua, karena terkendala sakit, entah itu sakit kakinya atau emang sudah karena usianya yang tidak kuat untuk berdiri. Dalam Islam itu dibolehkan untuk sholat duduk.
Baik, saya akan praktekkan. Yang pertama teman-teman, kita hadapkan diri kita kepada kiblat. Nah, jadi teman-teman, cara sholat duduk yang pertama, kita hadapkan kakinya, terlentangkan, dan ini kaki ini ke hadap kiblat. Nah, oke, baik-baik. Jadi pertama tangan di sini, lalu kita membaca niat di dalam hati dan takbir. Allah Akbar. Setelah itu kita seperti sholat seperti biasa, baca-bacanya pun seperti biasa, yaitu dengan doa iftitah, al-fatihah, dan surat-surat pendek. Setelah itu lalu kita takbir, ruku. Nah, untuk ruku di sini teman-teman, kita hanya membungkukkan miring sedikit, membungkukkan sedikit kepada ke depan lutut dengan caranya ini. Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu kita sujud. Sujud di sini lebih condong ke lutut. Allah Akbar. Jadi posisi kepala ini lebih condong ke depan lutut seperti ini. Setelah itu Allah Akbar. Nah, duduk di antara dua sujud, tangan kita yang tadi di lutut ditarik ke atas paha. Itu cara duduk di duduk antara sujud. Terus sama seperti tadi, kita mengulang kembali dengan takbir Allah Akbar. Ini posisi sujud ya teman-teman. Nah, setelah sujud kita beres rakaat pertama akan melaksanakan rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, setelah tadi sujud kita naik ke atas seperti ini, seperti semula. Lalu bacanya sama, yaitu Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang kita hafal. Nah, lalu kita ruku, Allahu Akbar. Nah, ruku ini sama seperti tadi yang rakaat pertama, hanya membongkokkan sedikit kepada ke depan lutut. Ini adalah posisi ruku, dan tangan ini kita dibuka, jari-jarinya terbuka seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lalu kita sujud dengan lebih membongkokkan badan kita ke depan lutut. Allahu Akbar. Ini sujud di antara dua, duduk di antara sujud. Seperti ini ya, tangannya ditarik. Lalu setelah membaca doa, kita sujud lagi. Allahu Akbar. Nah, setelah beres membaca doa, kita seperti tadi, baik lagi. Allahu Akbar. Nah, posisi at-tahiyat, tangan kita seperti ini, dirapatkan. Ininya dirapatkan ya. Lalu at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuntum minaz zalimin. Setelah itu mari kita keluar salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah teman-teman tata cara sholat orang yang sakit, yaitu tata cara sholat duduk. Yang dari mana tadi takbiratul ihram, yang dimulai awal takbiratul ihram sampai at-tahiyat. Nah, demikian itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan ilmu bagi kita bagaimana tata sholat ketika keadaan sakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.